Bu Salmi, Pak Holil sama Pak Lilik, silakan dimulai. Ini sudah dimulai rekamannya aja dari saya biar Dimulai tak Pak? Bismillah. Bu, sama siapa ini Ibu? Oh, Pak Kaulis itu mic-nya. Selamat siang Ibu Ami. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih Ibu Ami sudah meluangkan waktunya untuk datang di ruangan saya. Saya lihat ini kayaknya Ibu Ami sedang menghadapi suatu masalah ya. Kalau boleh tahu ada apa ini ya Bu? Iya benar Pak. Sebenarnya saya Udah aja lah. sedang mau menghadapi suatu permasalahan di kelas ya Pak. Di kelas Nanti saya dikasih aja lah saya rekamannya. Sebenarnya saya ini lagi bisa dibilang lagi sedih gitu ya Pak, atau lagi kacau atau gimana, karena saya merasa sangat kesulitan dalam menghadapi siswa-siswi saya di kelas 4 SD ini Pak, di mana siswa itu hampir setiap harinya keadaan kelas itu sangat ramai gitu ya, sulit untuk dikendalikan, sulit untuk saya kontrol gitu anak-anaknya, dan gimana ya Pak ya, jadi siswa itu sering tidak fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung dan sulit untuk diajak kerjasama dalam proses pembelajaran. Jadi ketika saya Iya. menerapkan di kelas, ya anak-anak begitu dengan dunianya masing-masing gitu Pak, sangat ramai, ada yang ini, ada yang itu. Jadi saya benar-benar sangat kesulitan gitu dalam mengelola kelas saya sendiri gitu Pak. Oke Ibu. Terima kasih Ibu sudah menceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Menurut Ibu ini ya, yang menjadi hambatan terbesar anak-anak di kelas menjadi ramai, menjadi ribut, tidak bisa dikendalikan. Ini kita cari solusinya bersama-sama. Iya Pak. Semoga nanti nih permasalahan ini bisa kita atasi secara bersama. Nah, sebenarnya coba ceritakan Ibu, apa sih yang membuat kelas ini menjadi sangat tidak kondusif dan tidak terkontrol? Bagaimana Ibu? Coba ceritakan lagi. Saya sih kayaknya gitu ya Pak ya. Kayaknya kelas saya yang ramai ini di kelas 4 ini mungkin karena gaya belajar mereka yang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Jadi Iya, iya, kan iya. yang namanya siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang ibaratnya cepat tanggap gitu ya dalam menyerap materi, atau ada juga siswa yang ibaratnya perlu beberapa kali penjelasan gitu ya Pak ya. Dan sepertinya saya perhatikan ada siswa juga yang sudah bisa
dengan sebuah materi tersebut, jadi dia itu merasa bosan kali ya Pak ya, bosan dengan materi yang sedang saya ajarkan. Jadi kayaknya siswa itu mungkin melakukan aktivitas lain, seperti mengganggu temannya, atau ada juga yang ibaratnya ribut, tidak memperhatikan apa yang sedang saya jelaskan gitu. Atau mungkin saja karena siswa tersebut mungkin bosan kali ya Pak ya dengan pembelajaran yang saya terapkan di kelas gitu. Oh, Jadi oke oke ibaratnya oke. iya, kayaknya pembelajaran saya itu kayaknya kurang menarik gitu ya Pak ya, Iya iya. di kelas tersebut. Baik 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 Ibu, ya terima kasih Ibu. Saya sangat memahami bagaimana, perasaan Ibu saat Iya, ini ya, bagaimana, di saat Ibu mau mengajar, banyak anak-anak yang, tidak kondusif, tidak dikendalikan, ada yang, iya, main sendirinya, asyik dengan mhm, dunianya sendiri, tidak memperhatikan. Nah untuk itu, tujuan kita hari ini adalah mencari, solusi bersama, Bu, mencari iya solusi betul Pak. bersama untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami, eee, dalam menghadapi kelas yang ramai dan tidak kondusif. Kondusif. Eee, apakah ada tujuan yang spesifik, yang ingin Ibu Ami capai? Misalnya nih ya, Bu, ya, di kelas Ibu pengen, suasana belajarnya ini, lebih kondusif atau lebih menyenangkan lagi gitu, Bu. Gimana, Bu? Sebenarnya ada sih, Pak, ya yang namanya guru juga kan pasti, memiliki tujuan, ke anak-anak atau tujuannya gimana. Saya ingin sekali, Pak, bahasanya saya menambahkan gitu ya, suasana belajar yang kondusif gitu di kelas, sehingga ketika saya menerangkan sebuah materi pembelajaran, mereka itu ya kondusif gitu, Pak, maksudnya. Mhm. Jadi tidak mengganggu teman yang lainnya, terus ibaratnya siswa juga saya bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Karena yang saya lihat di sini kayaknya mereka kurang aktif gitu dalam proses pembelajaran. Iya iya. Baik baik Ibu, terima kasih atas informasi yang Ibu, Ami berikan. Menurut saya nih Bu ya, langkah yang Ibu Ami lakukan ini sudah sangat bagus Bu, sudah sangat bagus. Mari kita coba bersama-sama, mengidentifikasi lebih lanjut, apa sih faktor yang menyebabkan kelas tidak kondusif. Siswa yang ramai saat proses pembelajaran, kita cari tahu apa ini penyebabnya. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi penyebab dari siswa yang tidak kondusif itu? Kalau menurut saya Pak ya saya pikir karena mungkin gaya belajar mereka yang berbeda-beda atau mungkin karena saya menerapkan metode pembelajaran yang ibaratnya monoton gitu ya, sehingga Mhm. mereka bosan atau mungkin karena saya itu tidak menggunakan berbagai macam metode dalam pembelajaran, sehingga mereka itu tidak tertarik dengan apa yang saya bawakan di kelas gitu Pak, dalam proses pembelajaran. Oh, oke oke, baik, Bu. Berarti kita tadi sudah, mengidentifikasi beberapa permasalahan yang Ibu, alami saat di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemungkinan memang salah satu faktor penyebabnya di situ adalah, gaya belajar siswa yang berbeda. Iya Karena Pak. kita ketahui, menurut, Ki Hajar Dewantara juga kalau, semua peserta didik atau siswa itu sudah, membawa karakter mereka masing-masing sesuai dengan kodrat mereka masing-masing, kodrat zaman maupun kodrat alam. Sebagai, seorang guru, kita, patutlah untuk menuntunnya ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih, eee, membuat siswa tersebut sadar bahwa penting untuk, eee,
melaksanakan proses pembelajaran secara kondusif, begitu Ibu. Berarti kita harus memperhatikan kodrat mereka gitu ya Pak ya, kodrat alam mereka, kodrat zaman mereka gitu ya Pak ya, supaya kelas itu lebih kondusif. Iya, betul Bu. Salah satunya itu. Selain itu juga kita di situ juga Ibu pernah membuat suatu apa namanya yang di kelas itu atau sebuah peraturan atau di situ sebuah apa namanya Oh keyakinan iya Pak, kelas itu keyakinan Bu. kelas Pak. Oh, keyakinan kelas. Iya itu sangat bagus karena akan membuat siswa kita paham akan adanya peraturan yang sudah disepakati di dalam kelas yang Ibu ampu. Begitu, Bu. Oh iya Pak, berarti saya ini harus segera membuat keyakinan kelas gitu ya Pak ya. Jadi nanti saya akan mengajak semua murid saya untuk membuat kesepakatan belajar, untuk membuat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan itu akan saya tempel di dinding kelas gitu ya Pak ya, supaya semua siswa itu bisa melihat kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi ketika mereka mulai ibaratnya ribut, jadi mereka itu bisa melihat kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Terus sepertinya saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, untuk ya tadi kebutuhan belajar siswa, untuk bisa memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman mereka masing-masing gitu ya Pak ya. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan semua peserta didik saya di kelas 4 itu bisa belajar dengan kondusif, dengan aktif saat pembelajaran berlangsung, tidak ramai di kelas, tidak ribut, dan ya seperti yang saya harapkan selama ini sih ya Pak. Iya, Bu. Itu menurut saya itu langkah rencana, aksi yang Ibu buat sangat bagus. Kayak tadi membuat gaya belajar Keyakinan kelas, misalkan iya di kelas itu dengan saya berdiferensiasi yang tadi ya, membuat keyakinan kelas ya, itu saya rasa akan membuat siswa kita akan jauh lebih baik untuk mematuhi apa yang sudah disepakati oleh murid-murid lainnya dan juga Ibu sebagai guru kelas 4 yang dipercaya menjadi wali kelasnya gitu, Bu. ya, betul Pak. Berarti ini harapan Ibu selain itu berarti ada siapa saja yang mendukung Ibu dalam hal ini untuk membuat kelas ini lebih kondusif. Apakah ada yang dari rekan sejawat juga, Bu? Ya, betul Pak. Sepertinya saya juga butuh bantuan dari rekan sejawat untuk membuat kelas ini menjadi kondusif. Terutama yang penting sih dukungan dari dari siswa-siswa ya Pak ya, kesadaran Iya. diri mereka gitu dalam membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas agar tercipta suasana yang lebih kondusif lagi di kelas gitu ya Pak. Iya, Bu. Karena kita ketahui bahwa kita sebagai guru itu tentu saja harus lebih dewasa dalam menyikapi hal-hal yang atau permasalahan yang kita hadapi yang ada misalkan di kelas kita. Karena kita ketahui kalau siswa-siswa kita ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, Mungkin dalam jenis misalkan masalah cepat dan tidak cepatnya mereka menangkap pembelajaran yang kita berikan. Misalkan kita sudah apa namanya membuat keyakinan kelas, ada saja di situ siswa yang kurang untuk
melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Untuk itu, kita sebagai, guru harus lebih lebih untuk menuntun mereka ke arah yang lebih baik, gitu, Bu. Iya, Pak. Mungkin menuntunnya itu saya akan merubah, metode saya. Dari metode yang saya biasanya hanya ceramah mungkin, sekarang saya akan mencoba gitu ya, Pak, ya, menggunakan Mhm, berbagai macam metode pembelajaran, eee tidak ceramah lagi, jadi agar kelas bisa menjadi aktif dan juga saya akan ya tadi, Pak, akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana kebutuhan belajar siswa itu kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, atau ada yang lambat. Jadi untuk siswa yang ibaratnya pintar atau berprestasi, ketika dia mendapatkan ilmu atau proses pembelajaran, dia itu tidak menjadi bosan gitu ya. Kan ada siswa, mhm, saya bosan karena saya udah bisa. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan, diharapkan siswa itu dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka sehingga kelas yang tadinya ramai akan menjadi kondusif gitu ya Pak ya, karena iya ada benar. pembelajaran yang menantang gitu bagi mereka. Jadi mereka itu punya tugasnya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing yang Mhm, tentunya berbeda dari satu anak dan siswa yang lainnya, seperti itu ya Pak ya? iya, Bu, dalam hal untuk mencapai, semua itu pasti, eee, Ibu pasti akan mungkin akan mengalami hambatan ya, Bu, akan mengalami hambatan. Nah, apa yang mungkin menjadi, hambatan dalam melaksanakan rencana ini, Bu? Mungkin saja kalau kita bisa kalau Ibu bisa bercerita, mungkin saja kita bisa, eee, memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi ini dalam, eee, mengatasi tadi kelas yang tidak kondusif dalam pembelajaran. Adakah, Bu? Hambatannya apa coba, Bu? Eee, Hambatannya mungkin, dari wali murid ya mungkin ya, karena mungkin ada, siswa yang bahasanya di rumahnya ada yang diajak belajar oleh orang tuanya, ada juga yang bahasanya tidak belajar di rumah. Jadi, kita kan sebagai seorang guru itu kan mengajar siswa itu di sekolah, sedangkan di rumah itu kan, kewajibannya kan orang tua. Jadi kita kan butuh Mhm. kolaborasi yang pas gitu ya, Pak, ya, antara orang tua dengan guru di sekolah gitu, agar, si anak ini mampu mencapai tujuan mereka, yaitu, eee, untuk menggali potensi-potensi yang ada pada si anak. Iya, berarti tadi, Ibu bercerita hambatannya ini ada pada, wali murid atau orang Mhm, tua mhm. siswa, Ibu. Bagaimana Ibu ini akan mengatasi hambatan tersebut, Bu? Dalam mengatasi hambatan tersebut, sepertinya saya akan, ya tadi berkolaborasi dengan wali murid gitu Oh ya, iya benar, Bu. heeh, Karena iya, Bu, berkolaborasi ya, Bu. Itu berkolaborasi ini artinya kita bekerja sama dengan semua elemen yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan nah iya, sejawat, betul Pak. maupun pokoknya semua yang ada di, sekolah kita harus kita libatkan semua ya, Bu. Iya, juga dari sekolah juga ya, Pak, ya, saya akan meminta Mhm, dukungan, ya tadi dengan menggunakan berbagai macam metode sumber belajar, jadi untuk menunjang kelas agar lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, mungkin dengan APE gitu, ketersediaan, bahan ajar yang mendukung, itu juga bisa menjadi proses pembelajaran lebih baik lagi. Mmm, Terima kasih ya, Pak, atas, waktunya. Terima kasih. Nanti saya akan coba terapkan rencana aksi ini di kelas saya. Saya ingin sekali melihat hasilnya mhm. gitu. Mungkin kita bisa bertemu kembali minggu depan untuk mengevaluasi perkembangannya.
Baik Ibu, iya sama-sama ya Bu Ami. Saya juga sangat senang sekali Bu untuk bisa membantu Ibu dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Siapa saja misalkan yang sedang menghadapi masalah, silahkan bisa konsultasi ke sini atau bisa dengan rekan sejawat lainnya. Jangan ragu ya Bu untuk meminta bantuan jika masih mengalami kesulitan. Pokoknya dengan rekan sejawat semua ini kita harus berkolaborasi demi terciptanya proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas waktu sesi coaching siang ini. Dan ini benar-benar membuka wawasan saya untuk bisa mengelola kelas lebih baik lagi dan bisa membuat siswa saya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Iya, Ibu, sama-sama. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih juga, Bu. Assalamualaikum, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kasus 2 atau langsung kasus 2, Pak Polis. Langsung kasus 2. Berarti saya yang jadi kuci, Ibu Coach. yang jadi coach ya? Ya, coach. Hah? Saya yang kucinya tuh, Bu. Polis jadi coach. Ya. Oh, jadi koci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Sebelumnya bisa dijelaskan Bapak ini adalah wali murid dari Ananda Devin kelas 1A, apa betul? Iya, Ibu, terima kasih waktunya. Saya orang tua dari Devin, Bu. Saya ini, Bu, mau menceritakan permasalahan, Bu, yang saya hadapi ini, Bu, tentang anak saya, Devin, Bu. Dia itu akhir-akhir ini, Bu, sering terlambat, Bu, untuk datang ke sekolah, Bu. Iya Pak, seperti yang sudah Bapak ketahui bahwa saya memanggil Bapak ke sini adalah untuk melakukan sesi coaching. Jadi saya ingin kita fokus pada permasalahan yang sedang Bapak hadapi, yaitu anak Bapak tadi adalah sering terlambat datang ke sekolah. Bisa diceritakan lebih detailnya gitu Pak, seberapa sering anak Bapak Devin itu terlambat datang ke sekolah? Iya Ibu, terima kasih Bu. Sebenarnya saya itu Bu datang ke sini itu Bu sedikit malu Bu sama anak saya ini Bu. Anak saya memang sering kali terlambat sekolah Bu. Hampir kayaknya setiap hari Bu. Devin ini kalau disuruh sekolah itu bangunnya ini Bu yang susah banget Bu. Saya sudah sering Bu menegur dia, menghukum dia, tapi sepertinya Bu tidak ada perubahan yang berarti. Saya khawatir ini Bu akan berdampak pada prestasinya di sekolah Bu. Oh, berarti di sini Bapak itu sudah melakukan berbagai cara gitu ya, agar si Devin itu bisa berangkat pagi, bisa tidak berangkat telat lagi ke sekolah seperti itu ya. Sudah Iya melakukan Ibu, berbagai cara, hampir namun semua. hasilnya nihil gitu ya Pak. Iya Ibu, saya hampir semua cara sudah saya lakukan Bu, agar anak saya, Devin ini bisa kayak anak tetangga-tetangga saya yang sangat rajin Bu. Saya tuh malu sekali Bu, kalau ditegur sama tetangga saya, masalah anak saya yang kalau ke sekolah itu datangnya terlambat terus Bu. Oh, iya Pak,
Saya sebenarnya, paham apa yang Bapak rasakan gitu, apa yang Bapak khawatirkan selama ini. Apalagi Ana Devin ini termasuk siswa yang berprestasi ya, Pak, ya. Di kelas 1A ini Ananda Devin itu prestasinya masuk 5 besar. Memang sih, Pak, terlambat datang ke sekolah itu bisa menjadi sebuah masalah yang cukup serius gitu ya, apalagi ini menyangkut prestasi si anak. Mari kita coba telusuri lebih dalam apa yang mungkin menjadi faktor penyebabnya gitu ya, Pak. Coba Iya. Bapak pikirkan lagi apa yang menjadi faktor penyebab Ananda Devin ini bisa terlambat datang ke sekolah. Mungkin sepertinya apakah ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman atau sulit untuk bangun pagi-pagi sehingga Ananda Devin ini terlambat untuk berangkat ke sekolah gitu. Saya rasa kemungkinan itu ada, Bu. Yang Iya, pertama bisa itu si diceritakan? Devin ini, Bu, kalau malam itu dia itu sering main gadget terus, Bu. Mabar Hmm, terus, Bu. hmm. Kalau dibilangin tuh dia marah, Bu. Kalau disuruh tidur, Devin itu udah malam tidur, ngomongnya aja iya iya, pas di kamar itu dia itu tetap main gadget, Oh, Bu, main HP. berarti main HP lagi Iya, ya, Bu, Pak ya? sama teman-temannya itu, Bu. Oh, gitu, iya iya. Nah, itu bisa jadi, Pak, salah satu kemungkinan penyebabnya, jadi Devin sering terlambat datang ke sekolah, selain faktor gadget yang tadi Bapak ceritakan, mungkin ada faktor lain yang bisa kita pertimbangkan gitu ya, Pak, ya, Oh, seperti manajemen waktu. Apakah mmm, Ananda Devin ini sudah bisa mengatur waktunya dengan baik di rumah, Bapak? kebetulan, Bu, anak saya ini kalau masalah waktu ini kurang ini, Bu, kurang bisa me-manage-nya, Bu. Dia itu belum, masih terpengaruh dengan pengaruh, anak-anak, Bu, di sekitarnya, teman-temannya, Bu. Faktor lingkungan juga ini, Bu, faktor lingkungan di rumah saya itu kebetulan ini, Bu, banyak sekali anak yang putus sekolah, Bu. Jadi, Hmm, mereka itu kalau main sampai malam, main gadget sampai malam. Padahal yang lainnya itu misalkan si Devin ini kan sekolah, dia itu mhm, cuma ikutnya padahal di situ, Bu, ada temennya yang sekolah sama, satu sekolahan, hmm, tapi dia itu malah milih, bermain dengan teman yang lainnya, Bu. Pernah suatu hari saya menegur si Devin, "Devin, kenapa kamu, tidak main, dengan Doni? Kenapa kamu mainnya dengan Rian?" Terus Devin bilang, "Enakan main sama Rian, di sana itu banyak teman buat mabarnya, main game-nya hmm, enak, seru." hmm, Jadi saya rasa, Bu, mungkin, salah iya, satunya itu bisa jadi si Devin ini, terbawa dengan lingkungan yang ada di mhm, sekitar rumah, pengennya hmm, main terus, Bu, begitu, Bu. hmm. Iya, berarti dari yang tadi Bapak ceritakan, berarti Devin ini terbawa oleh lingkungan gitu ya, dengan teman yang, ibaratnya tidak memberikan hal positif, malah si teman ini membawa hal yang negatif. Kira-kira, rencana aksi seperti apa gini yang bisa Bapak terapkan untuk mengatasi masalah Devin yang terlambat datang ke sekolah? Kira-kira upaya seperti apa gitu ya, Pak, ya, Iya, yang Bu. bisa membuat anak Bapak ini bisa untuk bangun pagi, bisa Ini, Bu, untuk datang pagi ke sekolah. Coba iya, dijelaskan, Bu, Pak, kira-kira seperti saya apa gitu? sudah punya rencana nih, Bu. Ya, Eee, ini sih bagaimana ya, Bu, ya, ya udah saya ceritakan saja, Bu, nanti saya minta pendapat Ibu ya, Bu, baik iya, tidaknya. mangga, Pak. Di sini Bagaimana, kita Bu, kan, jika ya, jika saya ini, Bu, sebagai orang tuanya ini, saya mau, mulai dengan, membuat yang pertama jadwal tidur yang teratur ya, untuk anak dan, mhm, eee, kita juga nanti bisa melibatkannya dalam membuat jadwal kegiatan sehari-hari supaya nanti, si Devin ini bisa teratur. Kalau misalkan
waktunya sholat, waktunya tidur, waktunya makan, waktunya main. Jadi saya bisa mengontrol kalau ini loh, Devin kamu ini sudah jadwalnya waktunya misalkan pulang, kamu ini waktunya game. Game itu main gadget itu tidak Bapak larang, tapi kamu harus tahu waktu juga untuk kegiatan sehari-harinya. Selain itu Bu, saya pengen mencari tahu apa sih yang membuat anak saya tertarik lagi misalkan di sekolah nih Bu. Iya, iya betul. Tadinya itu si Devin itu sangat rajin sekali di sekolah Bu, Mm-mm. dan memberikan dukungan Bu agar dia lebih semangat lagi untuk belajar Bu. Begitu Bu rencana saya Bu. Ya, rencana aksi Bapak ini sudah sangat bagus ya Pak, dan saya juga mengapresiasi yang tadi Bapak bilang. Jadi Bapak akan membuat jadwal gitu ya, jadwal Mhm, kegiatan harian Devin di rumah, waktunya mhm. dia makan, waktunya dia bermain, waktunya dia sholat. Jadi jadwal itu sudah teratur dan tertata gitu ya Pak ya. Jadwalnya Iya, dia main gadget, jadi ketika dia main gadget itu juga boleh, tapi dibatasi ya Pak ya, iya sampai Bu, jam betul. 8, ketika malam juga ibaratnya di-stop gitu ya, yang tadi Bapak bilang, jam tidurnya juga gitu ya Pak ya, Iya Bu. ada di situ jam tidurnya, jadi si Ananda Devin itu diperbolehkan main gadget sampai jam berapa, jam tidurnya juga jelas jam berapa, jadi sehingga dia itu tidak merasa kesulitan untuk bangun pagi lagi begitu ya Pak ya. Iya Bu. Dan itu dengan Ananda Devin bisa bangun pagi, sehingga dia juga bisa datang ke sekolah lebih pagi lagi dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya Bu, amin Bu. Terima kasih nih Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu yang Ibu berikan. Saya akan coba Bu untuk menerapkan rencana aksi ini di rumah. Dan saya ingin sekali melihat hasilnya untuk anak saya, Devin ini. Mungkin saya kalau Ibu punya waktu mungkin saya minta bertemu kembali minggu depan untuk mengevaluasi perkembangan anak saya Bu, si Devin Bu. Tentu Pak, tentu saja Pak. Sama-sama Bapak, saya juga berterima kasih karena Bapak sudah bersedia hadir dalam sesi coaching kali ini. Kita sama-sama mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang Ananda Devin hadapi. Dan jangan ragu ya Bapak ya untuk menghubungi saya jika Bapak membutuhkan bantuan lebih lanjut dalam menangani masalah Devin ini ya Pak ya. Semoga Ananda Devin ini prestasinya masih bisa dipertahankan lebih baik dan bisa lebih baik dan lebih baik lagi ya Pak ya. Jangan lupa rencana aksi ini diterapkan di rumah ya Pak, supaya Ananda Devin ini bisa berangkat tidak terlambat lagi ke sekolah. Iya Ibu, tentu saja Bu nanti akan saya terapkan Bu. Saya akan terapkan dan saya akan menyuruh Devin untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan Bu. Ini untuk demi masa depan dia sendiri yang tadinya dia berprestasi sekarang menurun. Mudah-mudahan rencana aksi yang saya buat tadi bisa menumbuhkan kembali minat belajar dia, bangun pagi dia, bagaimana dia bisa memanage waktunya supaya sekolahnya ini datangnya tidak terlambat lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Iya, Ibu sudah iya. meluangkan waktunya, Bu. Iya, sama-sama Bapak. Jangan ragu untuk menghubungi saya, Pak ya, jika Iya, Bapak Ibu. Baik, menghadapi Ibu. masalah lagi atau jika Bapak membutuhkan bantuan lebih lanjut. Sudah Pak Nurholis, Iya, Bu. Bu Salami sudah selesai? Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu.